Ada kamera. Halo pemirsa, konten kali ini saya dan pemirsa akan ngobrol-ngobrolin seperti yang ada di judul. Tapi sebelum jauh-jauh lebih ngobrol, bumper dulu. Halo pemirsa, selamat datang di Ngopi.live. Oke pemirsa, seperti biasa buat pemirsa yang tertarik konten-konten seputar financial, business, and entrepreneurship, jangan ragu untuk subscribe. Pemirsa, gue dapat kabar dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Doi bilang, sebelum video ini tayang ya, Doi bilang katanya angka kemiskinan di negara kita akan berpotensi bertambah, angkanya sekitar 2,9 sampai 5 juta jiwa. Doi sih bilang begitu karena berdasarkan skenario yang memang dibuat dari dampak pandemi COVID-19 ini. Skenario-nya dibuat dari yang terburuk sampai yang sangat berat. Terus mungkin buat sebagian pemirsa bakal berpikir, boro-boro gue buat beli atau nambah produk investasi, gaji gue buat bulan ini aja hanya cukup untuk gue hidup beberapa minggu depan. Atau mungkin juga ada beberapa temen kita yang mungkin pemirsa juga sudah dirumahkan begitu ya. Iya gue tahu, tapi ini cuma sekedar berbagi pengalaman aja dari pengalaman yang udah-udah, kayak krisis 2008, krisis tahun 98 dan sebagainya. Biasanya kondisi kayak gini gue nyebutnya sebagai hardballness untuk beli produk investasi. Ini gue kasih lihat datanya dari Kata Data, tapi sebelum gue kasih lihat disclaimer, setiap krisis yang terjadi akibat dan penyebabnya tentu saja berbeda. Ini datanya. Di tahun 2008, pada bulan Januari sampai Oktober, rupiah turun 18%, teman-teman pemirsa bisa lihat, ke 12.650. IHSG atau indeks harga saham gabungan diskon sampai 57%. Inflasinya di angka 11,70. Sedangkan tahun 98 itu pada bulan Januari ya sampai Juni, rupiah turun sampai 208% ke 16.650. Dan IHSG-nya diskon sampai 37%, inflasinya di angka 77,5. Ini tahun 2008 dan tahun 98. Sekali lagi gue disclaimer, penyebab dan akibatnya tentu saja berbeda di tahun 2020. Tapi nggak apa-apa, kalau emang pemirsa tidak bisa untuk beli atau nambah produk investasi, mungkin karena kendala dana gitu ya, tapi nggak apa-apa, santai aja. Kita akan sharing-sharing aja kenapa sih kita harus beli produk investasi di masa pandemi gitu ya. Pemirsa, yang gue maksud produk investasi di sini sebenarnya banyak. Ada reksadana, ada saham, ada peer-to-peer lending, atau bahkan surat utang negara. Tapi ada yang baru nih, namanya ECF atau Equity Crowdfunding, yang memang OJK sudah memberikan izin ke 3 produk atau 3 platform yang sudah ada. Kalau teman-teman mau tahu lebih jauh soal profil resiko dari produk-produk investasi, silahkan komen di bawah. Pemirsa, kenapa sih kita harus beli produk investasi di masa pandemi? Ya, kayak tadi gue kasih lihat data-datanya, IHSG banyak diskon. Ini hardballness buat pemirsa semua. Dan sekarang nih ya, untuk bisa beli produk-produk investasi itu gampang banget. Contoh misalnya reksadana. Pemirsa bisa langsung buka platform e-commerce favorit kalian, kayak sekarang sih udah tersedia tuh Tokopedia dan Bukalapak ya. Reksadana sudah tersedia di sana, tinggal klik, udah bisa langsung beli produk reksadana. Tapi nggak gitu juga sih. Kita nanti akan bahas lebih jauh untuk bisa beli produk reksadana di platform e-commerce. Lalu juga sekarang untuk bisa beli saham, pembukaan rekening saham sudah bisa mulai dari 100.000 depositnya. Banyak sekarang di Instagram yang menyediakan seminar sekaligus pembukaan rekening saham. Atau teman-teman bisa langsung download aplikasi online tradingnya. Ada iPod Go, ada NeoHots, lalu juga ada RHB dan MNC segala macam. Ini bukan dipromosi ya, tapi sekedar berbagi aja. Memang banyak sekuritas yang sudah genjor-genjoran untuk bisa teman-teman atau pemirsa melakukan beli saham. Tapi sebelum itu pemirsa harus
pastikan dulu nih bahwa tujuan beli produk investasinya untuk apa, dan memang keadaan atau situasi keuangannya baik-baik aja gitu kan. Financial check up-nya udah dilakukan. Nah, ada financial check up-nya apa nih financial check up? Nanti kita bahas lagi di video yang lain. Dan juga memang sebelum pandemi ini udah emergency fund-nya udah tersedia, ya bahasa gampangnya darurat ya, dana darurat sudah tersedia. Biasanya financial planner ngasih anjuran untuk 6 kali dari pengeluaran biasanya. Berarti cukup dana daruratnya untuk menghidupi kalian 6 bulan ke depan di saat-saat krisis, misalnya ya saat masa pandemi kayak gini, dananya udah siap 6 bulan ke depan. Di masa pandemi, gue ingetin, ini kesempatan emas, golden time, untuk kalian yang sudah paham, sudah bisa mulai untuk beli produk investasi sekarang juga. Oke, baik pemirsa, terima kasih sudah nonton video ini. Silakan di like kalau memang suka, dibagikan ke grup-grup WhatsApp keluarga, kampus, grup-grup WhatsApp kalian semuanya, media sosial. Siapa tahu mereka-mereka membutuhkan channel ini untuk kita ngobrol-ngobrol soal finansial. Dan jangan lupa, finansial itu tidak berat untuk kita bicarakan. So, sampai jumpa di video berikutnya, dan sampai jumpa.